Mau beli Aerox Turbo terbaru, mending nonton video ini dulu sampai selesai karena ada hal yang melebihi ekspektasi. Tapi gue seneng banget ada fitur seperti ini di motor harga di bawah 40 juta guys. Dan ada juga yang tidak sesuai ekspektasi. Seperti Yamaha lainnya, cover knalpotnya sama aja, nggak berubah. Apa aja? Ikuti terus videonya. Jadi gue udah pakai Aerox Turbonya selama beberapa hari. Nah, gue pengen share sama kalian apa nih yang gue rasakan. Ya mungkin bisa dibilang sedikit review lah ya tentang si Aerox Turbonya ini. Apa yang enak, apa yang nggak enak. Jadi semuanya akan gue kupas tuntas di sini. Jadi emang cocok banget buat kalian sebelum beli Aerox Turbo, mending nonton dulu. Apakah memang Aerox Turbo ini adalah motor yang cocok buat kalian? Mending kita mulai bahas dari desainnya dulu aja kali ya. Desain depan dari Aerox Turbo ini, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya lebih ke arah evolusi dibandingkan dengan revolusi. Jadi dia berubah, cuman gak ekstrim banget. Ada plus ada minusnya lah ya, karena plusnya memang akhirnya, oh Aeroxnya ini masih kelihatan Aerox banget gitu. Ibarat kata kalau kalian mungkin lihat BMW gitu ya, itu kan dari generasi kapan sampai generasi kapan modelnya masih agak mirip-mirip tuh ya, seri 3-nya, seri 5-nya. Nah, sama lah kayak Aerox begini teman-teman. Dari dulu sampai sekarang menurut gue desainnya masih bagus. Jadi kalau dibilang ini berubah total, menurut gue enggak. Dan banyak banget yang bilang kalau ini mirip sama Vario. Iya, gue nggak bisa bilang enggak. Karena emang ada kemiripannya di depan sini ya. Ya gimana lagi ya, identik dengan dua lampu kepisah gini. Jadi ya gue rasa semua motor matic yang lampunya begini pasti akan dibilang mirip sama Vario. Nah, jadi kalau secara desain dari depan emang ya oke lah ya, ganteng. Lampu sen sekarang sudah tergabung di sini. Lampunya juga kayak hampir kayak proyektor gitu di sini. Dan ada juga yang nanya, "Bang, kalau malam kayak gimana?" Ini videonya. Kalau menurut gue dibilang yang paling terang sih enggak, tapi gue rasa dibandingin motor-motor matic yang lain ini lumayan bagus nih lampu depannya. Tentunya kita harus bahas tentang pelek. Peleknya nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Begitu aja. Jadi emang gue nggak tahu ya kenapa timnya Yamaha nih mereka mau berusaha bikin speedometer jadi digital, turbo, tapi pelek nggak diganti. Ada satu teori konspirasi dari para netizen. Ini katanya biar industri pelek aftermarketnya tetap hidup. Ini teori konspirasinya. Apakah itu benar? Atau emang tim Yamaha mager aja hire desainer pelek? Atau mereka masih kebanyakan stok peleknya? Kita nggak tahu. Jadi pelek yaudah kita harus terima mau nggak mau modelannya masih sama. Sekarang kita ke samping. Kalau dari samping ya bisa dibilang emang mirip banget ya. Kayak hampir nggak ada bedanya ya kan sama Aerox yang kemarin. Bukan berarti jelek gitu ya, karena emang kalau bagus ya udah dipertahankan aja. Tapi emang gue mesti mengakui perubahan paling kelihatannya dan kalau gue personally paling suka emang di bagian belakang. Jujur gue bukan penggemar berat Aerox generasi yang sebelum ini yang lampunya cuma garis gitu doang, ya kan. Menurut gue kayak terlalu simpel untuk bodinya yang lekukannya terlalu yang bodinya cukup eksotis gitu ya. Lampu belakang yang tegak emang gen sportnya itu kerasa banget. Jadi akhirnya mirip kayak R15, R25, R1 ya kan. Jadi emang gen sportnya itu kerasa banget di buritan belakang. Nah, jadi di area situ gue suka tuh. Tapi kalau dari samping, menurut kalian nilainya berapa? 1 sampai 10. Coba tulis di kolom komen. Buat yang penasaran, sebenarnya Aerox nih yang baru, yang turbo dan yang sebelumnya, ada nggak sih parts yang samanya gitu ya? Jujur kita belum explore semuanya, tapi beberapa parts, contoh nih, misalkan kayak windshield depan. Posisi bautnya itu sama guys. Tapi lekukan di bawahnya sini yang berbeda. Jadi kalau misalkan dipaksa pasang bisa, cuman nanti bentuknya nggak seamless aja karena lekukan di bawah sini yang berbeda. Begitu juga dengan shock breaker depan yang ternyata shock breakernya itu lebih besar dibandingkan dengan Aerox yang sebelumnya. Selain itu filter udaranya itu sama. Jadi kalian bisa pakai itu dari parts yang sebelumnya. Cuman kalau CVT ya udah nggak bisa, karena ini emang udah yang turbo.
Nah ini seiring waktu berjalan, nanti kalau gue ketemu persamaan-persamaan atau perbedaan lainnya dengan Aerox sebelumnya akan gue kasih tahu teman-teman. Makanya kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Banyak juga yang bertanya peleknya ini bisa nggak dipakai ke Aerox sebelumnya. Kita sih belum nyoba ya, cuman asumsi gue belum bisa. Karena emang ya kalian berarti harus ganti arm lah ya, karena harus ada disc brake-nya kan. Karena sekarang Aerox Turbo ini sudah double disc brake akhirnya. Terus kayak shock breaker juga sepertinya sama. Nah kita sudah ada shock breaker aftermarket-nya dari Provender, cuman kita belum sempat masang nih karena gue pasti pengen nyoba di kondisi standarnya kayak gimana. Yang jelas lampu sennya ini beda, yang belakang ini bagus, mirip kayak R series memang. Cuman katanya rentan getas di daerah sininya, di daerah pangkalnya sini. We'll see over time kayak gimana, mungkin para pengguna R series bisa kasih komentar di bawah juga. Seperti Yamaha lainnya, cover knalpotnya sama aja, nggak berubah. Gue pengen bahas tentang tempat penyimpanan, karena kalau kita naik motor, tempat penyimpanan tuh menurut gue suatu hal yang penting lah ya. Karena kita pasti kalau ridingan bawa barang. Bagaimana di Aerox Turbo ini? Apakah lebih banyak tempat penyimpanannya? Enggak juga. Jadi di depan sini cuma masih ada satu doang yang di sebelah sini, ya kan? Yang mana ini juga sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Jadi mungkin kalau saya boleh gue tunjukin, jadi kita coba ya iPhone 13 aja itu masuk nggak? Masuk ya. Cuman posisinya harus begini guys. Jadi nggak bisa kayak gini nih. Nah, karena kalau kalian lihat di dalam situ bentukannya tuh agak kosong sebelah sini nih. Nah, jadi emang harus seperti ini. Nah, baru bisa masuk. Kemudian ada fitur menarik juga di sini yang pengen gue bahas, yaitu tentang kabel. Nah, jadi di sini pakai USB A, bukan USB-C, USB A di sini. Nah, ini kalau misalkan keluar ke sini, pasti akan jepit kan di sini. Tapi Yamaha pintar, sama mereka dibikin tutupan di sini teman-teman. Jadi ini karetnya bisa kalian ambil. Nah, jadi kabelnya bisa keluar ke bawah sini, sehingga nanti tidak akan terjepit. Jadi keluarnya lewat bawah. Nah, ada yang bertanya juga, Arif, kenapa di bawah ya? Kenapa nggak di atas? Kenapa di bawah? Biar airnya tidak lebih mudah masuk aja sih sebenarnya alasannya. Nah, kalau nggak pakai tinggal ditutup aja. Jadi ini menurut gue sebuah fitur yang bagus banget. Semua merek motor harus ada fitur kayak begitu. Dan kita harus bahas tentang bagasinya. Apakah besar atau tidak? Nah, kalau dilihat sih bentukannya sebenarnya mungkin mirip lah ya sama yang kemarin. Jadi kecil sih enggak, Vario gue yakin pasti lebih kecil daripada ini, ya kan? Tapi pertanyaan besarnya, apakah kita bisa naruh helm? Saya ada KYT TTR Jet di sini, ya, akan kita gunakan sebagai contoh. Kita udah nyoba beberapa posisi, jadi kalau begini nggak bisa, ya kan? Jadi mau tidak mau memang harus dibalik. Harus dibalik dan harus dicari posisinya yang agak sedikit ngepas gitu. Nah ini agak mendingan nih. Jadi kalau misalkan mau, emang harus agak dipaksa. Jadi terpaksa sekali. Tuh, ya kan? Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, tergantung helm kalian ya, bisa atau enggaknya. Kalau helm kalian mungkin helm yang ukuran agak kecil, gue jamin bisa lah ya. Tapi kalau agak kayak TTR Jet, kayak YT gitu, agak susah. Mungkin kita coba AGV X3000. Ini agak kecil nih. Nah ini malah bisa nih kayaknya. Tetap harus dipaksa. Nah, kita coba posisi berikutnya. Nah ini malah bisa. Jadi helm-helmnya yang segede AGV X3000 gini bisa lah. Jadi kalau misalkan kalian bawaannya cuma jas hujan, sendal jepit, banyak tempat di sini. Ada satu fitur juga yang menurut gua agak unik nih di Yamaha. Di Villano ada, di Aerox yang harusnya lebih mahal, itu malah nggak ada. Lampu bagasi, teman-teman. Jadi di Villano, itu di area dalam bagasi sini ada lampu yang ngikut di kontak lah ya. Jadi kalau misalkan di kontak, dia nyala tuh. Kalau kata Semi sih nggak seberapa terang, tapi cukup membantu lah. Ini kalau gua analogikan kayak mobil lah ya. Let's say BMW seri 3 sama seri 7 gitu ya. Apa yang ada di seri 3 biasanya pasti akan ada di seri 7 karena seri 7 ini paling mahalnya atau lebih mahalnya. Nah uniknya di Yamaha tidak seperti itu. Jadi di motor ini ada fitur yang nggak ada tentunya di Villano, kayak turbo, layar berwarna apa dan sebagainya. Tapi malah fitur basicnya begitu malah nggak disematkan di Aerox Turbonya. Mungkin nextnya tim Yamaha Aerox Turbo dikasih lampu akan membantu sih.
Karena jujur, ya gue aja udah kepikiran itu akan sangat membantu. Bukan buat malam, tapi kalau buat kayak lagi di basement, itu kepake banget. Tentunya bahas Aerox Turbo harus bahas layarnya yang sudah full color dan sudah terkoneksi dengan HP. Tapi sebelum itu, gue pengen bahas tentang sitting positionnya dulu. Nah, jadi sitting positionnya memang, ya Aerox nih emang sporty lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kakinya tuh, kita tuh dari kaki tuh posisinya agak tinggi gitu kan. Jadi emang kalian berasa tinggi naik motor ini. Jadi ruangnya, kakinya nggak bisa jauh ke depan, dan bisa mundur dikit ke sini. Ya basically sporty aja lah. Tapi yang gua rasakan setelah beberapa hari pakai, jok Aerox Turbo ini keras coy. Motornya ini emang sporty sih, gue paham mungkin suspensinya emang dibikin agak sedikit keras lah ya. Cuman nanti akan kita bahas kalau jalan. Tapi joknya kayak, ih gila tipis dan keras ya joknya. Sama, ini gue masih tunjukin, gue nggak tahu bahasanya apa ya. Jadi bagian sini nih teman-teman, menurut gue ya. Nah di sini nih, ini nih kurang melekuk masuk ke dalam gitu loh. Jadi ini menurut gue di sini masih agak tinggi, kurang melekuk gitu. Sedangkan seperti kita tahu bentuk pantat kita kan agak begini ya. Agak gini, jadi ketika dua duduk, tuh, gue tuh kurang berasa masuk gitu. Dan beberapa kali gue mencoba ngerem, itu karena agak delosor maju ke depan. Jadi gue mesti sering-sering mundur lagi, habis ngerem maju lagi. Jadi ini sudah bisa kalian lihat, ini gue duduk di sini ya. Untuk gue maju ke depan tuh nggak susah loh. Jadi masih agak terlalu menurun menurut gue. Jadi kalau gue sih kayaknya next stepnya harus langsung joknya. Ini juga yang gue rasakan ketika nyobain si Aerox Turbo ini teman-teman. Karena posisi punggung gue yang tegak. Jadi ini kalau gue nyetir ini tegak ya kan. Tegak nih. Kalau gue nyetir motorsport mungkin agak begini nih. Sama kalau NMAX justru agak begini kan. Yang gue rasakan karena punggung gue ini tegak lurus begini sama motor. Jadi kalau ada hentaman dari bawah ya. Itu kerasa di punggung gue. Ini karena posisi ridingnya benar-benar tegak lurus gini nih gue. Gue nggak tahu apakah ini gue doang atau kalian juga merasakan. Mungkin boleh komen di bawah para pemilik Aerox sebelumnya, apakah merasakan hal yang sama juga dengan gue. Dan sekarang waktunya kita bahas tentang connectivity dari Aerox Turbo. Seperti bisa kalian lihat, layarnya sudah full color teman-teman. Set, ya kan? Terinspirasi banget dari Yamaha R Series. Ada yang bilang juga sebenarnya ini terinspirasi banget dari MT-09 yang baru. Karena emang lebih mirip ke situ sih dibandingkan ke R1-nya. Tapi gue seneng banget ada fitur seperti ini di motor harga di bawah 40 juta guys. Itu beberapa tahun yang lalu tuh cuma bisa mimpi motor di bawah 40 juta layarnya bisa begini. Sebanyak ini connectivity-nya. Jadi gue senang nih kemajuan. Dia nyambung ke HP kalian menggunakan Bluetooth dan juga aplikasi Y-Connect. Ini nyalain motor begitu, ini udah langsung connect nih guys. Dan yang bisa gue share, kalau ke iPhone ya, setidaknya ke iPhone gue, iPhone 13, konektivitas dari speedometer ke HP gue itu jauh lebih konsisten di Aerox Turbo dibandingkan di NMAX. Di NMAX Turbonya kadang-kadang suka kelepas. Kalau di Aerox Turbonya ini pasti nyambung, gue belum menemukan bug-nya atau gue belum putus dari kemarin sampai sekarang. Kita mesti bahas tentang fungsi-fungsi yang ada di sininya teman-teman. Nah, mari mendekat. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, ini layarnya ya sebenarnya gede di frame-nya sini ya. Layarnya cuma segini doang. Ini ada RPM, which is keren banget untuk motor matic. Di sini ada informasi yang kiri kanan ini sebenarnya sama. Jadi kalau gue tekan bawah dia akan muter yang sebelah sini. Kalau gue tekan ke atas dia akan muter yang sebelah sini. Ini adalah sport atau touring tone-nya, ya kan, riding mode-nya. Nah ini 1, 2, 3 adalah Y-shift-nya, yang mana kayak bisa turun gigi. Nah ini bensin. Kalian bisa ganti tampilannya itu dari setting terus ke tim select. Tim 2 itu lebih simple. Nah kalau yang terakhir itu track. Nah ini lebih sporty lagi dan langsung ada lap time-nya. Lap time-nya startnya pakai yang tengah, push. Ya kan? Kalau mau nge-lap pencet atas, tuh. Ya kan? Nah, kalau mau stop tekan yang tengah, kalau mau reset yang atasnya di hold. Nah, jadi itu track mode-nya. Nah, informasi ini
Ini defaultnya akan seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai fungsi dari HP-nya, Y-Connect-nya, ini akan hilang setengah. Jadi kalau gue pencet tengah, nah gue pencet music, nah udah nih, sisanya cuma tinggal speed, bensin, sama mode sport, sama giginya tadi itu. Nah kalau mau ngeplay, itu pakai tombol yang di sebelah sini. Nah ini buat start stop ya. Gedein volume, ngecilin volume. Kalau mau ganti lagu, ditekan yang atas yang lama. Nah, dia akan ganti lagi. Seperti bisa kalian lihat, di sini muncul informasi tentang lagunya. Paling bawah ini artis, yang lucu adalah paling atas album, yang tengah ini baru judul lagunya. Biasanya paling atas itu judul lagu, album, baru nama artisnya. Jadi agak sedikit unik di bagian situ nih teman-teman. Nah, kalau dari musik itu adalah fitur yang menurut gue paling kepake, setidaknya di gue. Karena gue kalau pakai helm itu pasti yang ada intercomnya, jadi selalu dengerin lagu. Jadi buat gue bisa ganti lagu, gedein volume dari motornya tanpa perlu ngangkat tangan pindah ke helm, itu sangat membantu teman-teman. Nah, fitur berikutnya yang bagus juga itu adalah fitur navigasi. Nah, di sini gue mesti jelasin dulu. Fitur navigasinya yang di Aerox Turbo beda dengan yang ada di X-Max dan juga N-Max Turbo, teman-teman. Di dua motor ini mereka menggunakan Garmin. Nah, sekarang di Aerox Turbo sudah menggunakan Google Maps. Ada kelebihan, ada kekurangannya nih. Yang di Garmin, di N-Max Turbo dan di X-Max, kalian bisa lihat peta jalanannya. Ya, jadi belok kiri, belok kanannya. Tapi petanya Garmin ini tidak selalu update. Jadi kalau ada cafe terbaru, ada apa, dan traffic condition, dia tidak selalu update, teman-teman. Di Google Maps, dia selalu update, tapi kalian tidak bisa melihat petanya di motor. Jadi ini ada plus dan minus ya. Tinggal preferensi yang mana nih. Nah, gue mau coba tunjukin untuk penggunaan navigasi di Aerox Turbonya. Nah, kalau kita mau pakai petanya atau kita mau pakai navigasi, itu kita harus dari Y-Connect, teman-teman. Anehnya, Maps-nya ini kayaknya agak ngebug karena setiap kali gue pencet map, itu pasti langsung suruh pilih ini, suruh ngedrop pinnya. Which is sebenarnya gue nggak mau itu, yang gue mau adalah ke layar ini nih. Kita bisa milih, kita bisa search by destination. Ini kelebihannya. Jadi kalau misalkan kita mau nge-type apa ya, tempat yang baru, misalkan cafe Animo gitu, Animo Coffee atau Animo Bread, langsung muncul tuh. Ini kalau misalkan di Garmin yang ada di N-Max sama di X-Max ini belum tentu ada nih. Kita tinggal klik, terus kita bisa direction atau route check, direction. Nah, bisa kan? Di sini kita harus masuk dulu nih ke menunya navigation. Nah, ini yang bisa kita dapetin ini teman-teman. Jadi ada 3 layar. Yang pertama ini untuk ngasih tahu belok kiri, belok kanan nanti. Ini nanti di depan setelah lurus belok berapa kanan. Ini sisa jarak ya, dan sisa waktunya berapa. Ini kalau kalian matiin, di sini tetap masih bisa muncul. Terus, kalau kalian pencet tombol tengah, kalian bisa back atau kalian bisa stop navigation-nya dari sini. Cuman, sayangnya kalau masuk ke navigasi dari sini, tanpa dari HP, kalian nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Di sini gue mau coba contohin kalau misalkan udah sambung ke HP dan ada yang telepon, maka akan muncul layar seperti ini. Jadi kalian bisa pencet atas untuk menerima, bawah untuk menutup teleponnya, teman-teman. Apakah bisa dibilang sempurna untuk Y-Connect fiturnya dan sebagainya? Kalau sempurna sih sebenarnya belum. Karena kalau dari pribadi gue sendiri, ada beberapa fitur yang masih pengen bisa gue akses. Contohnya seperti telepon. Jadi kalian bisa nih ngangkat atau nutup telepon kalau ada telepon masuk. Tapi kalian nggak bisa pilih recent calls atau misalkan calls favorit. Di motornya itu nggak bisa teman-teman, karena nggak ada pilihan menunya. Pilihan menunya itu cuma ada musik, navigasi, notification, weather, sama setting aja. Akan lebih kepake lagi nih kalau misalkan ada satu menu phone dan kita bisa nelpon penelpon terakhir deh sebelumnya, atau misalkan yang miss call gitu, atau misalkan yang kita save gitu. Karena basically kalau ada yang miss call nih, kita mau nelpon, ya kita mesti buka HP lagi. Ada satu hal yang membuat gua agak nggak sebel sih, cuman kayak agak gitu. Gue nggak tahu itu namanya apa tuh. Risih, footstep belakang. Jadi kalau misalnya kalian lihat, footstep belakangnya tuh nggak masuk, nggak rata body gitu loh guys. Apalagi kita lihat dari atas sini sih. Jadi ini tuh kayak
Kalau kalian lihat ya, itu kayak muncung nongol ke sana gitu. Sedangkan bodinya kan ke sini ya. Gue pikir tuh tadinya ini rusak. Gue pikir harusnya dia masuk ke dalam gitu kan. Tapi ternyata enggak, emang keluar begini. Jadi kayak, oh oke, gue pikir itu akan masuk. Ternyata tidak. Karena kalau misalkan dibandingin kayak ya Villano, ya NMAX, ya basically semua motor lain lah ya. Belakangnya tuh masuk rapih gitu loh, rata body. Tapi di Aerox enggak lagi. Mungkin nextnya boleh dibenerin tim Yamaha. Dari tadi kita udah bahas desain, fitur, posisi duduk. Tapi kalau yang namanya motor, ya emang harus dipakai jalan untuk tahu beneran enak atau enggak. Jadi sekarang waktunya kita pakai Aerox turbonya. Dan gue akan share sama kalian, enak gak sih motornya? Helmnya lupa. Mari kita coba sambil gerimis sedikit guys. Jadi ya kita agak kedinginan ini. Aerox Turbo. Gimana sih rasanya? Seperti gue bilang tadi, posisi duduknya ini Aerox emang tegak ya. Gue pengen agak sedikit lebih mundur gitu, biar agak lebih sport dikit. Paling bikin kental saya emang gara-gara speedometernya ini sih. Matic ya kan yang ada RPM itu nggak banyak loh. Ini gue lagi pakai mode S karena kalau mode T-nya, Town atau Touringnya itu emang cukup kalem. Kalau buat di Jakarta buat nyalip-nyalip sih emang S lebih enak. By the way ini seperti bisa kalian lihat spionnya udah gue ganti pakai game Animo. Enaknya apa sih pakai YCVT atau turbonya? Jadi kalau misalkan lagi turunan begini ya guys, ini kalau Matic biasa kan losor ya. Nah gue bisa mencet shift, nah dia tuh ngerem. Jadi ada engine brake-nya mirip kayak mobil memang. Itu yang bikin enak. Jadi bayangin kalau lagi turunan gitu kalian gak usah terlalu banyak ngeremnya. Bisa engine brake kayak motor gigi gitu ya. Itu enak loh, kepake banget fungsinya. Terus kalau misalkan kita mau nyalip kalau pakai motor biasa Matic itu kan kita gaspol gitu, kita kan nunggu CVT-nya geser tuh. Jadi butuh waktu lah ya. Nah, kalau misalkan pakai YCVT ini atau yang disebut turbo ini, ketika kita bejek gasnya benar-benar bejek, kaget gitu ya, gas spontan, dia tuh langsung kick down, dia langsung ganti. Rasio giginya cepet banget. Tuh kan. Itu yang membuat kalau nyalip ya, itu rasanya kayak narik banget tuh itu sebenarnya. Jadi kita nggak menunggu gaya sentrifugal dari CVT-nya untuk berubah, tapi langsung didorong sama dinamo YCVT-nya untuk turun gigi. Itu yang bikin enak. Suspensi, seperti gue bilang sporty, tapi karena posisi duduknya tegak, kan? Dan joknya tipis, jadi ngelautin polisi tidur gini aja, itu cukup terasa di punggung. Ya, di punggung loh guys, di sebelah sini nih, iya kan? Itu kerasa loh. Jadi memang kalau ngeliatin posisi tidur ada baiknya kalau pakai Aerox Turbo agak diangkat pantatnya. Layarnya terang banget, jadi bagus. Ini sensornya di sini kalau gue tutup dia berubah jadi malam, ya kan? Kalau ditanya lincah teman-teman. Karena emang ya dia kan sumbunya cukup pendek ya. Kalau posisi kaki, kalau di launchingnya kalau nggak salah mereka bilang posisi kaki itu bisa dua, bisa di depan gini, ya kan, di depan begini atau agak mundur. Ya bisa sih agak mundur, cuman nggak yang beneran kayak sporty banget gitu menurut gua, malah jadi agak susah. Jadi menurut gua posisi duduknya ya satu kaki aja di sini. Dan layaknya Aerox nggak ada cantolan, jadi decknya nggak rata juga. Jadi kalau bawa galon susah, mau bawa belanjaan harus di bagasi teman-teman. Kita mesti ngomongin tentang pengeremannya. Nah, pengeremannya ini Aerox itu kan sporty lah ya, bisa dibilang ya, motor sporty. Sayang pengeremannya kurang sporty menurut gua. Yes, gue tahu dia double disc brake, tapi double disc brake Yamaha Aerox Turbo ini sama kayak NMAX Turbo guys, kayak kurang greget remnya tuh. Bukannya nggak bisa berhenti motornya, bisa, motornya berhenti mah bisa, tapi tidak secepat yang gua harapkan lah.
gitu sebagai Sportmatic gitu. Mirip kayak NMAX turbonya yang kalau misalkan rem belakangnya kok malah rasanya kayak lebih vakum daripada rem depan. Gua bener-bener bingung sama Yamaha kalau masalah pengereman. Jadi kalau kalian punya NMAX turbo, Aerox turbo, remnya diganti makin jos pasti. Dan buat ngejar tuh enak banget. YEC Vita-nya ini emang nggak ada lawan sih, enak cuy. Pertanyaan utamanya juga adalah kalau dibandingin sama NMAX turbonya, karena selisih harganya kalau nggak salah sekitar 1-2 jutaan rupiah, pilih mana? Nah, kalian harus subscribe karena nanti akan gue bikin videonya Aerox turbo lawan NMAX turbo punya gue, teman-teman. Motor yang selisih umurnya baru 3 bulan 4 bulanan kan, nanti akan gue bikinin videonya. Nih balik lagi, yang gue suka dari YCVT ini ya, kalau misalkan lagi pelan gini ya, misalkan lagi pelan lari 20 terus kalian mau bejek, ntar ada posisi tidur. Nah, kalian lagi lari segini nih, lagi lari 30 gitu ya, terus gue bejek tuh, nariknya tuh cepet loh, udah 60 loh, udah 70 loh. Cepet guys, itu yang gue suka dari YCV itu tuh. Terus kalau udah kecek gini mau turun gigi tuh gue nggak ngerem loh dari tadi nih, karena lihat sendiri kan motornya lebih ngerem ya gara-gara ada engine brake nya. Itu teknologi yang pintar. Jadi gimana Aerox turbo, enak apa enggak? Jujur canggih, yes, canggih seperti NMAX turbo ya kan, banyak fitur-fiturnya ya kan, tapi masih ada beberapa titik yang menurut gue bisa membuat Aerox turbo lebih menarik lagi lah gitu, ataupun juga lebih sporty. Menurut gue dengan sistem YCVT-nya yang udah sangat sporty, harusnya didukung dengan pengereman yang lebih sporty lagi kalau menurut gue ya. Jujur overall gue suka sama Aerox turbonya. Dia beneran sporty secara mesin, secara suspensi juga, walaupun jadinya agak keras lah ya. Sayangnya pengereman aja harusnya menurut gue lebih baik. Ngomongin soal rem juga, motornya memang sudah ABS, tapi ternyata ABS hanya depan aja, alias single channel aja. Jadi kalau kalian rem mendadak belakang, dia bisa ngepot. Nah, tapi kalau depan dia ada ABS ya. Nah, itu. Jadi ternyata walaupun dia ABS, tapi beda dengan NMAX karena ini masih satu channel depan aja. Fitur-fiturnya canggih, gua suka banget, bener-bener kepake banget, anak muda banget, desainnya juga ganteng. Sama NMAX Turbo pilih mana? Jangan lupa subscribe. Nyalain loncengnya, notifikasinya, karena kita akan bikin video komparasinya. Saya Sevi Jalan, I'll see you next video guys. Bye-bye.